teman-teman semuanya. Hari ini saya Frida Resti Safriani akan memaparkan materi terkait etika berkomunikasi di dunia digital. Nah, seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari yang memungkinkan komunikasi global dan akses instan ke informasi lebih cepat. Namun, dengan kemudahan ini muncul tanggung jawab untuk menggunakan platform ini dengan bijak dan menghormati privasi orang lain. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, gimana sih kalau misalnya di dunia digital itu nggak ada yang namanya etika? Apa aja sih yang bakalan terjadi kalau misalnya kita bebas menggunakan dunia digital tanpa adanya peraturan? Yuk kita belajar dulu etika komunikasi dunia digital. Nah, etika berkomunikasi di dunia digital adalah prinsip moral dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Di era digital yang apa-apa udah sosmed, udah zamannya tuh makin maju, setiap unggahan, komentar, dan pesan dapat menyebar dengan cepat serta memberikan dampak positif maupun negatif bagi individu dan masyarakat. Nah, banyak yang menganggap etika digital itu nggak penting. Padahal etika digital itu memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama, jejak digital bersifat sulit dihapus dan dapat memengaruhi reputasi seseorang. Dua, informasi yang disebarkan dapat membentuk opini publik dan dapat memicu konflik sosial. Yang ketiga, penyalahgunaan media digital dapat menyebabkan perundungan, hoaks, dan pelanggaran privasi. Dan yang terakhir, etika digital diperlukan agar kebebasan berekspresi tidak merugikan hak orang lain. Dari sini kita sadar bahwa hal sekecil apapun yang kita lakukan di media sosial akan memberikan dampak buruk ataupun baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, etika berbagi informasi. Saat berbagi informasi di media sosial, penting untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Jangan bagikan informasi yang belum diverifikasi, terutama jika dapat menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman. Pastikan juga bahwa informasi yang kita bagikan tidak melanggar privasi orang lain. Di dunia digital sudah pasti kita banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghormati pendapat orang lain. Terkadang banyak perdebatan di media sosial berubah menjadi konflik karena pengguna lebih fokus memenangkan perdebatan daripada memahami sudut pandang orang lain. Akibatnya muncul ujaran kebencian, perpecahan, dan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat seharusnya dijadikan sarana untuk bertukar ide, memperluas wawasan, dan mencari solusi bersama, bukan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan. Nah, saat kita menggunakan digital ataupun internet, sudah seharusnya kita menjaga privasi dan keamanan digital. Menjaga privasi dan keamanan digital berarti melindungi data pribadi dan menggunakan internet secara bijak. Berpikir secara matang sebelum mengunggah sesuatu karena risiko dan dampak akan kita tanggung sendiri. 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga privasi dan keamanan digital. Yang pertama, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Kedua, berhati-hati dalam mengunggah informasi di internet. Ketiga, menghormati privasi dan keamanan data orang lain. Nah, yang terakhir, menolak cyberbullying dan menghargai hak cipta. Anonimitas di internet sering membuat seseorang merasa bebas melanggar etika, padahal setiap tindakan digital memiliki konsekuensi sosial dan hukum. 3 hal etika digital yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak melakukan penghinaan, ancaman, atau perundungan di media sosial. Kedua, menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber dan menghindari plagiarisme. Ketiga, menggunakan teknologi untuk tujuan edukatif dan produktif. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Etika berkomunikasi di dunia digital bukan hanya tentang bersikap sopan, tetapi juga tentang tanggung jawab, berpikir kritis, menghargai hak orang lain, dan menggunakan teknologi secara bijak. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula tanggung jawab moral setiap pengguna dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab. Marilah kita berkomitmen untuk menerapkan etika berkomunikasi di dunia digital untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.